Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Tentunya dalam pengembangan wakaf banyak strategi dan juga trik yang harus dilakukan oleh seorang nazir maupun pengelola wakaf itu sendiri. Dan tentunya banyak saran-saran dan juga masukan yang kita perlukan bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, dapat lebih berkembang dan juga bisa dipahami secara keseluruhannya oleh masyarakat. Dan saat ini kita akan berbincang bersama Kepala Yayasan Wakaf Malaysia, Dr. Rizwan bin Bakar. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh sarannya untuk Badan Wakaf Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Barat dalam pengembangan wakafnya, Dokter? Semua sahabat-sahabat saya di Indonesia, Alhamdulillah wakaf ini merupakan satu institusi yang sangat penting untuk umat, bukan sekadar untuk membantu orang-orang susah, tetapi pengembangan aset, pengembangan harta wakaf. Jadi untuk melaksanakan pengembangan harta wakaf ini, pertama yang menuntut kepada kesabaran, kedua dia menuntut kepada keikhlasan, dan ketiga kena wujudnya profesionalisme. Maksudnya apa yang kita lakukan ini adalah amanah, kemudian ini hendaklah dilaksanakan secara dengan proper, kita panggil apa, sebagai good governance, ya, proper governance, supaya nilai wakaf ini dapat terus dikembangkan dan dipercayai oleh masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Baik, kalau boleh dikasih saran untuk masyarakat Indonesia yang ingin berwakaf juga, dan juga pengelolaan wakaf yang saat ini mungkin sudah dipaparkan tadi sama Ketua BWI Sumatera Barat, bagaimana nih sarannya? Saya lihat begini, mungkin pengembangan wakaf di Malaysia mungkin sedikit berbeza di Indonesia, disebabkan oleh Indonesia mempunyai rakyat yang lebih dari 300 juta, banding dengan Malaysia 10% saja daripada rakyat Indonesia. Jadi mungkin pengelolaannya agak berbeza. Namun apa yang saya ingin tekankan ataupun memaklumkan kepada sahabat-sahabat sekalian, untuk menunjukkan satu wakaf yang mempunyai gahnya, ianya hendaklah berdasarkan kepada keinginan kita untuk menyumbang. Jadi beri saja seberapa yang kita mampu, walaupun dengan nilai contohnya RM1,000. Tidak perlu satu dana yang besar untuk kita memulakan berwakaf. Saya ambil contoh di Malaysia contohnya. Di Malaysia sekiranya rakyat Malaysia ada 32 juta. 26 juta adalah Muslim. Seandainya seorang rakyat Malaysia berwakaf RM1 saja seorang, maka sebulan akan dapat 26 juta. Serupa juga di Indonesia. Seandainya rakyat Indonesia bersedia untuk berkorban sekurang-kurangnya RM1,000, kalau kali dengan 300 juta penduduk, sudah berapa juta rupiah boleh dibangunkan. Jadi untuk sahabat-sahabat saya di Indonesia, bermulalah dari perkara yang sekecil-kecilnya. InsyaAllah barakahnya ada. Baik, kemudian harapannya, Dr. Rizwan, kami kesini juga mempunyai harapan adanya studi tiru yang ditiru dari pengembangan wakaf di Malaysia. Nah, dengan kedatangan kami ini, pengembangan wakaf di Indonesia nanti bagaimana harapan ke depannya ini, Dokter? Atau ada kerjasama yang akan dilakukan misalkan? Ya, terima kasih. Kami punya hubungan yang sangat baik dengan pimpinan Badan Wakaf Indonesia Pusat di Jakarta, dan saya juga baru kembali daripada jemputan daripada Badan Wakaf Indonesia di Bali. Jadi saya merasakan bahawa hati saya memang sangat dekat dengan Indonesia. Jadi kerjasama kita bisa teruskan, ya, tetapi dalam suasana di mana bukan sekadar meneruskan aktiviti-aktiviti yang sedang dibuat sekarang, tetapi aktiviti-aktiviti ataupun program yang berimpak. Jadi kita boleh buat kerjasama pembangunan wakaf di Indonesia ataupun Indonesia ke Malaysia. Dan kami sentiasa bersedia untuk melayan sahabat-sahabat kita di Indonesia untuk buat program-program pembangunan. Dan saya sebenarnya, Pak, saya punya pesantren di Indonesia. Pesantren wakaf saya sendiri. Alhamdulillah. So maksudnya hati itu sentiasa bersama-sama. Baik, terima kasih Dr. Rizwan. Nah, tentunya sahabat wakaf yang ada di Indonesia, dalam pengembangan wakaf ini tidak hanya keinginan hati dari seorang nazir dalam mengelolanya, masyarakatnya harus dipus atau didorong untuk berwakaf, walaupun RM1.000. Dan tentunya dari semua pengembangan itu harus berdasarkan kepada good government atau perundang-undangan yang baik di negara kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.